Indonesia terutama itu mendunia, bukan hanya dikenal di Indonesia atau di beberapa provinsi gitu, tapi di negara-negara di dunia. Itu harapan saya. Inovasi pangan di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Di Keraton Jogja sendiri tercatat ada ratusan, bahkan mungkin mendekati angka 1000 menu-menu baru dibuat oleh para kreator inovator pangan dari zaman-zaman sebelumnya. Di mana para inovator pada saat itu berpikir bagaimana caranya menciptakan makanan yang memiliki rasa baru yang akhirnya akan bisa disukai oleh sultan yang bertahta untuk disajikan kepada para tamu-tamunya. Inovasi ini mestinya tidak berhenti, di mana kita sudah lebih global. Indonesia harus mengambil panggung yang lebih luas bagi inovasi pangan dan untuk gastronomi di dunia. Melalui Pangan Fest ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita bisa meraih panggung yang lebih besar bagi pangan dari Indonesia. Hai teman-teman, sobat podcast semuanya, selamat datang kembali di Foodcast for Bill Foodcast, Billing for the Future Now. Nah, kali ini saya Cynthia hadir kembali untuk teman-teman semuanya. Nah, Foodcast ini merupakan kolaborasi dengan para social innovator dan sosiopreneur pangan di seluruh Indonesia, dan ini merupakan inovasi pangan Indonesia yang tentunya bisa menginspirasi kita untuk terus berkarya, tentunya dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Nah, kali ini sudah ada satu narasumber yang sangat luar biasa mengeluarkan produk berbagai macam sambal, dan ini ada di Yogyakarta. Saya langsung sapa, ada Bapak Stanley Budianto Tandi. Halo Pak. Selamat siang. Oke, selamat siang. Headphone-nya boleh dipakai dulu Pak sekalian. Nah, nah karena kita masih di masa pandemi nih ya, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker kalau sedang berada di luar rumah dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita berjarak dulu ya, seperti biasa ya Pak ya. Nah, Bapak Stanley Budianto Tandi ini memiliki produk bernama Jipong. Nah, teman-teman kalau bisa lihat di depan ini sudah ada sambal dan juga ada satu kotak ini ya. Nanti kita bisa lihat isinya gitu kan. Tapi kita mau ngomong-ngomong dulu mengenai Jipong yang dibuat oleh Bapak Stanley. Pak, bisa diceritakan kenapa asal muasal membuat Jipong ini di Yogyakarta, Pak? Kita itu pertama kali ingin mengangkat makanan tradisional Indonesia, terutama Jogja, bukan hanya dikenal sebagai makanan lokal, tapi juga sebagai makanan nasional ataupun internasional bahkan. Dan itu sudah terbukti. Padahal kita itu awalnya hanya nggak lebih dari sebagai pedagang kaki lima boleh dikatakan, tapi yang makan itu orang asing. Oke. Dan pakai bahasa asing gitu ya. Dan mereka rela untuk makan di bawah pohon gitu, berdesak-desakan dengan penduduk lokal untuk makan. Dan itu bukan hanya satu kali dia datang, berkali-kali dia datang. Mungkin ya 1-2 hari sekali gitu dia datang, terus menerus sampai kita orang-orang lokal yang lihat itu bingung, ini orang asing kok makan kok jadi langganan begitu. Begitu kira-kira. Oke, karena kita tahu makanan-makanan kuliner di Jogja kan banyak banget ya Pak ya. Terutama untuk kaki lima saat ini juga macam-macam lah gitu kan. Banyak orang-orang di Jogja ataupun luar Jogja ketika liburan gitu atau lagi stay di sini, pasti incerannya adalah makanan-makanan kaki lima, dan itu rame gitu ya Pak ya. Betul. Nah ini kan produk yang Bapak Stanley buat adalah sambal gitu ya. Yeah. Kenapa Pak harus sambal ini? Karena sambal itu boleh dikatakan sebagai ciri khas ya, Indonesia. Jadi kalau makan
tanpa sambal itu rasanya belum makan. Iya. Dan seenak apapun makan gitu, tanpa sambal itu rasanya belum enak. Kayak kurang apa gitu ya. Iya betul. Kayak tanpa garam Iya. gitu seperti itu. Nah ini kalau boleh tahu sambalnya apa aja sih yang dibuat Bapak ini? Kita itu ada awalnya itu sambal kecap. Mm-mm. Kemudian berikut sesuai dengan perkembangan zaman inovasi kita, itu kita mengeluarkan yang kedua sambal terasi. Kemudian berikut kita keluarkan sambal bawang. 3 varian itu. Awalnya dulu sambal sambal kecap itu ada 5 varian. Jadi dari level pedas, super pedas, super duper double pedas, super duper triple pedas. Wow. Banyak sekali anunya. Nah, sampai sekarang kita hanya menetapkan levelnya di super pedas. Mm-mm. Jadi karena menengah lah, menengah. Nggak terlalu pedas sama nggak terlalu nggak pedas juga gitu. Oh, gitu. Berarti standar gitu ya Standar. untuk pedasnya. Kenapa Pak nggak membuat lagi yang sampai triple pedasnya itu karena emang levelnya terlalu pedas atau seperti apa Pak? Iya, itu untuk mania sambel. Iya sih, benar-benar. Karena cabai sambelnya itu bisa sampai 2,5 kilo. Dalam satu ini ya Pak, Satu adonan. satu adonan. Satu adonan itu hanya paling bisa 20 Pak petken ya. ya. 20 petken. Tapi itu banyak ya yang minat ya kalau untuk sampai triple pedasnya kayak gitu. Tapi kasihan yang lain dan nanti itunya variannya juga terlalu melebar Iya kemana-mana. benar-benar. Berarti dibuatlah yang sedang-sedang saja, Iya, yang sedang yang bisa dinikmati Mati benar-benar semua orang, enak gitu ya. Iya. Oke, ini kan tadi ada 3, ada sambal bawang, ada sambal terasi dan juga sambal kecap. Signature-nya nih sambal kecapnya ya. Iya, Yang terkenalnya betul, punya yang terkenal. Bapak yang dari Jipong ini sambal kecapnya. Nah, Pak, apa sih istimewanya sambal punya Bapak dengan merek-merek lainnya nih, Pak? Sambal kita itu pertama kita tidak memakai pengawet. Yang pertama ya. Yang pertama. Kedua kita nggak pakai MSG. Ketiga, daya tahan sambal kita itu bisa 18 bulan. Tentu dengan teknik pemasakan sampai 2 jam. Dengan api kecil. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat sambal tapi tidak mau mempergunakan bahan tambahan pangan, ya mereka harus mengaduk sambal itu sampai 2 jam. Jadi sampai kadar airnya sangat rendah. Nah itu tekniknya. Teknik dari sambal Jipong ini ya. Betul. Tanpa MSG, tanpa pengawet, benar-benar ini menggunakan bahan-bahan yang alami Betul. dan baik juga untuk tubuh kita nanti ya. Betul. Karena cabai ini memang banyak kandungannya ya Pak ya. Betul. Nah kalau misal dikonsumsi pun juga dan ini tanpa bahan pengawet dan MSG, jadi akan lebih sehat makanan Betul, yang kita betul. makan gitu ya Pak ya. Betul. Nah selain ada sambal 3 ini, produk Jipongnya apa lagi Pak kalau boleh tahu Pak? Kita ada timus, kita ada nasi kepal, kita ada nasi ayam, nasi bebek, itu pun spesifik. Jadi maksudnya spesifik itu ayam goreng kukus. Jadi bisa digoreng, bisa dikukus. Oh, Jadi gitu. bagi orang yang tidak suka dengan minyak gitu, dia bisa itu makannya dikukus. Nah, itu yang belum pernah ada. Di Jogja ya terutama ya. Dan di Indonesia Wow, mungkin. berarti itu tekniknya digoreng dulu baru dikukus Oh tidak. atau gimana Pak? Jadi dia kayak semacam menanak nasi nanti. Jadi ayamnya finishingnya nanti dikukus. Oke. Begitu. Itu rasanya gimana sih Pak? Rasanya cukup enak sih.
cukup enak. Tinggal kita kan memadukannya dengan sambal kecap, kemudian dengan acar buah. Jadi lebih segar ya Iya, kelihatannya betul, ya. betul. Dan itu juga tanpa pengawet sama sekali. Wow, jadi pengen coba ini. Nah selain itu ada apa lagi nih Pak? Ada ayam, bebek goreng kukus, tadi ada timus. Yang lainnya ada apa lagi sih Pak? Kita juga ada pastel. Pastel itu selain bahannya alami, kita juga tanpa micin, kita juga tanpa pengawet. Jadi bahan-bahannya boleh dikatakan natural sama sekali. Bahkan ini semua baik sambal, baik bahan yang ayam atau apa gitu, itu semua zero waste. Jadi tanpa sampah sama sekali. Bahkan wadah sambal itu bisa dijadiin nanti tempat koin Atau tempat bumbu-bumbu dapur iya, gitu betul, ya. betul. Berarti bisa dipakai lagi Ini gitu bisa ya Pak dipakai ya. lagi. Baik, Pak kalau boleh tahu ini satu harga sambal tuh berapa sih? Untuk sambal kecap dengan itu 120 gram itu boleh dikatakan harganya semua sama Mbak, 20.000. 20.000 ya. Hanya gramasinya kalau sambal kecap itu 120 gram. Kalau sambal terasi itu 70 gram nitonya. Kalau sambal bawang itu 60 gram nitonya. Oke, tapi di dalam satu wadah yang sama ya. Iya, betul. 20.000 sudah dapat sambal gitu ya, sambal kecap, sambal terasi, dan juga sambal bawang. Dan itu bisa kita bawa kemana-mana nih. Betul, betul. Itu kalau lagi urgent kita makan gitu kan ya, duh nggak ada sambal nih gitu. Betul. Atau mungkin sambal yang disediakan kurang nampol nih, bawa sendiri aja gitu ya, bisa Betul, dibawa kemana-mana gitu Pak. Kalau ayam bebek goreng kukus, terus tadi ada timus, terus ada pastel, itu berapa Pak? Kalau itu murah sih, hanya 10 ribuan satu porsi. Wow. Murah sih. Kita kalau ayam itu bahkan ada ayam kampung, ayam biasa, ada harganya lebih murah lagi. Itu dijual per satuan atau bisa per kilo gitu Pak? Atau satu ekor sekalipun gitu? Ada ya? Ada. Jadi bisa pesan 1 ekor, mau 1 potong, mau ada variannya ada. Oke, berarti suka-suka yang beli ya, mau bisa satuan atau mau buat oleh-oleh gitu Iya, kan ya betul. Pak. Kalau untuk daya tahannya misalnya kalau mau dibawa kemana gitu kan, itu untuk daya tahan kayak ayam, bebek gitu, itu berapa lama Pak? Sebaiknya itu 6-8 jam. Oh langsung konsumsi ya Pak ya? Ya, bisa di frozen. Kita biasa frozen. Jadi itu kemudian kita kirim keluar kota dengan jasa kiriman yang ada frozen foodnya, kayak Paxel gitu-gitu. Oke, berarti bisa ya? Bisa. Oh, bisa dikirim ke seluruh Indonesia Bisa. juga ya Pak ya. Kalau untuk pemasarannya seperti apa sekarang? Terus antusias warga masyarakat Yogyakarta dengan produk Jipong ini sendiri gimana Pak? Kalau menurut saya terutama lagi cabai mahal seperti ini ya, Benar. itu antusiasmenya sangat besar. Kita selama ini kan kerjasama dengan Indonesia Mall, dengan toko-toko online gitu. Di bandara juga ada, jadi bisa dibeli di sana. Bahkan punya kita ada yang bawa ke Arab Saudi untuk ke itu, ada ke Hong Kong, terakhir ke Belanda. Wow, Jipong sudah goes internasional ini. Terus gimana reaksi mereka setelah mencicipi Jipong gitu Pak? Itu minimal 1 untuk mengobati rasa kangen mereka terhadap Indonesia. Oke. Terus Pak, ada cerita-cerita menarik nggak sih? Ada sih, cuma itu apa ya? Terlalu banyak untuk diceritakan. Terlalu panjang ya. Salah satu yang berkesan deh. Ada nggak Pak? Kita itu dinikmati oleh banyak kalangan, Mbak. Dari Demokrat, Oke, dari ranah ini ya kayak artis, gitu.
masyarakat awam gitu, semua ada. Wow, berarti setelah ini mungkin Pak Menteri, Pak Menteri mau nyoba Pak Tikno setelah ini ya bisa mencoba Jipong gitu ya punya Pak Stanley. Nah Pak, ini kan karena kita berada di bidang pangan gitu kan, apalagi ini membuat inovasi terutama ayam dan bebek goreng kuskus yang baru pertama kali di Yogyakarta dan juga Indonesia malahan ya. Inovasinya ini membuat goreng dan goreng kukus gitu ya kalau bisa dibilang. Ada lagi nggak sih Pak inovasi yang akan dibuat oleh Pak Stanley untuk tetap mengembangkan pangan di Indonesia Pak? Ada, kita memotivasi banyak pihak ya untuk terus mengedepankan produk tradisional itu satu. Itu yang kita angkat ke ranah internasional. Kedua, kita juga memotivasi banyak orang itu untuk menu makan sehat. Baik. Karena kita berpikir apalagi di zaman saat ini kesehatan itu paling utama, terutama untuk menghadapi virus corona seperti ini. Jadi kalau seandainya makanan yang kita santap itu nggak sehat, gimana kita bisa melawan penyakit dari luar? Itu yang kita terus menerus kita sosialisasiin ke halayak rame. Oke, seperti itu. Berarti memang kita ini berada di industri pangan yang selalu tetap berinovasi. Tentunya inovasi pangan ini juga berguna bagi kita ya Pak ya, dengan makanan-makanan yang sehat, tanpa bahan pengawet, tanpa MSG. Betul. Agar nantinya makanan yang terlihat seperti biasanya mungkin di luar kelihatannya kurang sehat. Tapi kalau diinovasikan sedemikian rupa tanpa menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, ini akan jauh lebih enak dan tahan lama ya. Betul. Seperti sambal Jipong ini sendiri ya Pak ya, yang tahan sampai 18 bulan. Betul. Dengan teknik memasak pun baik gitu ya Pak ya. Pak, kalau melihat perkembangan pangan di Indonesia saat ini seperti apa, terutama ini kan masa pandemi gitu ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri dengan usaha Jipong ini selama pandemi gimana sih Pak? Kalau menurut saya kita mungkin mengalami penurunan, tapi karena ini makanan jadi tetap harus dikonsumsi gitu. Kita terus menerus mengedukasi. Jadi karena kita pakainya minyak yang dengan kualitas bagus gitu. Jadi pabrikan tapi di atas rata-rata. Jadi yang minyak yang saya nggak bisa sebutin mereknya gitu. Tapi kualitas dan harganya itu juga luar biasa. Walaupun kita jualnya harganya mungkin terjangkau, tapi bahan bakunya itu premium gitu ya. Dan itu mungkin hanya rahasia gitu ya. Rahasia punya Bapak gitu ya. Bukan, maksud saya mereka nggak perlu tahu dengan bagaimana prosesnya gitu ya Pak ya. Tapi mereka tahu ini barang bagus gitu. Kalau kita sebutin mereknya satu persatu nanti ya. Tapi kita jamin kualitasnya premium. Walaupun dengan harga yang kaki lima. Benar, sangat kaki lima ini Pak harganya Pak. Betul. Kalau melihat perkembangan sekarang, apa sih yang seharusnya dilakukan? Terutama kan ini Pak Jipong sudah sudah di usia saat ini aja masih semangat untuk jualan nih. Bagaimana Pak untuk mendorong kita nih yang anak-anak muda untuk bisa berinovasi terutama di bidang pangan ini sendiri Pak? Kalau menurut saya jangan berhenti untuk berusaha, jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk, apalagi masih muda-muda seperti itu kan, masa depan itu masih panjang. Sedangkan kita itu di usia senja, kita itu berusaha untuk terus menerus untuk anak-anak mahasiswa, magang, apa segala macam itu kita terima semua. Untuk belajar, untuk tahu apa yang kita kerjakan. Bahkan ya mereka ingin
tahu resepnya pun kita kasih. Oh boleh, Boleh, gitu Pak. boleh. Karena semua bahan dasarnya itu ya hanya dari tumbuhan, dari bahan-bahan lokal, bukan bahan-bahan instan gitu. Jadi memang benar-benar sehat gitu. Jadi setiap orang bisa belajar dan kita terbuka untuk siapapun. Wah, ini kayak semacam ruang belajar yang gratis bisa dibilang ya, langsung bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana sih untuk membuat makanan dengan benar-benar tanpa bahan pengawet gitu ya Pak ya. Betul. Nah Pak, kalau tadi kan dibilang bahwa teman-teman yang mau magang atau teman-teman yang mau belajar itu bisa langsung ke rumah Bisa, gitu ya, bisa, tempat produksi bisa. gitu. Kalau boleh tahu alamatnya di mana sih Pak? Kita pusatnya itu di Gondokusuman di Jalan Gang Sumarlan nomor 183. Nah itu kemudian outlet kita itu di Jalan Mawar Trihanggo Gamping Sleman. Nah itu di Jalan Kabupaten. Nah itu bisa langsung ke sana atau bisa kontak kita nanti di WA atau di email, itu juga bisa. Baik, berarti boleh nih teman-teman kalau yang mau magang ataupun yang sekedar ingin belajar bagaimana membuat sambal yang enak, harganya juga murah dengan menggunakan teknik yang baik, nanti kualitasnya juga akan baik, itu bisa langsung loh ke Bapak Stanley lalu belajar membuat sambal gitu ya Pak. Berarti sangat terbuka sekali ya Pak ya untuk anak muda sekarang gitu ya. Betul. Oke, nah teman-teman nih kalau yang mau pesan sambalnya seperti ini. Nah kalau ini untuk sambal terasinya. Nah ini yang bawang yang seperti ini, lalu ada juga ini nih signature-nya nih yang best seller di Pak Jipong. Di Jipong ini adalah sambal kecap spesial nih. Kalau yang mau beli segini hanya 20.000 aja ya Pak ya. Betul. Murah, enak juga dengan tanpa menggunakan bahan pengawet dan juga tanpa menggunakan MSG. Nah, Betul. kalau mau yang selain sambal ada juga Pastel. ini adalah pastel yang tadi dibawa oleh Pak Stanley. Nah, ini dia segini berapa Pak pastelnya Pak? Kita per pack itu isinya ya? 6 piece. Itu Nah. digoreng pakai minyak goreng premium Wow. dan Iya, tanpa benar. MSG. Betul. Benar. Terlihat di sini tidak ada minyak yang menempel dalam wadah ini ya. Jadi teman-teman kalau mau pesen bisa langsung ke Jipong. Kalau mau tahu Instagramnya ini ada di @jipong_yogyakarta ya Pak ya. Betul. Nah kalau teman-teman yang mau belajar tadi bisa diulangin lagi. Ada di Jalan Mawar nomor 36. Itu di Panggungan Lor Trihanggo Gamping Sleman. Nah ini sambalnya pun juga banyak, ada 3, tahannya 18 bulan, sehat tanpa MSG, tanpa bahan pengawet. Jadi bisa kita nikmati dengan mantap. Gitu. Oke Pak, terakhir harapannya ke depan untuk produk yang Bapak jual ini sendiri untuk Jipong ke depannya ingin seperti apa sih? Apalagi di masa pandemi ini. Ke depan saya ingin produk Indonesia terutama itu mendunia, bukan hanya dikenal di Indonesia atau di beberapa provinsi gitu, tapi di negara-negara di dunia. Itu harapan saya. Jipong aja sudah go internasional nih. Ayo teman-teman yang mau bikin produk terutama untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Nah, bisa banget belajar dan tentunya teman-teman kalau tadi saya ulangin ya, yang mau pesen sambal bisa langsung ke Instagram di Jipong Yogyakarta ya Pak ya. Ya, betul. Alamatnya ini ada di Jalan Mawar nomor 36 RT 02 RW 32 di Panggungan Lor Trihanggo Gamping Sleman. Ayo teman-teman kita berusaha untuk membuat inovasi terutama di pangan Indonesia agar kita sebagai anak muda ini juga bisa terus meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Masa kalah sama yang
Lihat Pak Stanley ini masih sangat-sangat semangat mengajak kalian semua untuk sama-sama kita yuk belajar yuk. Apalagi dengan produk yang sederhana tapi ini bisa langsung mendunia gitu ya. Betul. Teman-teman, sangat sederhana. Teman-teman yang mau belajar langsung ini Bapak Stanley gitu ya. Tahu dari mana? Tahu dari Forbil gitu ya, dari podcast gitu aja. Bapak terima kasih untuk hari ini. Semoga produknya semakin banyak digemari masyarakat dan bisa terus menginspirasi banyak teman-teman muda dan nantinya bisa memberikan banyak ilmu juga ya untuk kita semua dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Nah, pemirsa, untuk teman-teman Foodcast, jangan lupa untuk menyaksikan beberapa inovasi-inovasi pangan yang lainnya melalui channel YouTube kita, ada di Forbil Foodcast, Instagramnya ada di Forbil Foodcast, dan juga cek website kita di www.forbil.id. Sampai jumpa di Foodcast berikutnya.